Sudah siap? Puji Tuhan. Kita mau belajar. Ya. Bersyukur kepada Tuhan kalau saat ini Tuhan berikan kita kesempatan untuk boleh belajar bersama-sama. Lagi sekali kepada semua saudara-saudara kaum muslimin, muslimat yang merayakan hari kemenangan hari ini, kami mengucapkan selamat menikmati kemenangan. Dan kiranya kemenangan yang saudara sudah alami perang selama 30 hari itu enggak cuma setiap lebaran, setiap Idul Fitri, tapi setiap hari semua harus mengalami kemenangan. Kemenangan atas apa? Kemenangan atas dosa kita. Puji Tuhan untuk berkat Tuhan. Nah, hari ini ya bertepatan juga dengan hari kita anak-anak Tuhan memperingati, mengenang Tuhan Yesus kembali ke surga. Nah, hari ini kita akan belajar mengapa Tuhan Yesus harus balik ke surga. Karena logika kita seperti logika murid-murid Tuhan Yesus di waktu itu, kenapa nggak tinggal aja di dunia bersama-sama? Wajar kalau kita punya pikiran seperti itu. Kenapa? Karena waktu itu bersama dengan Tuhan Yesus, hidup itu tiap hari ngalami mujizat. Atau istilah yang sering saya pakai, kalau ada Tuhan Yesus waktu itu, tiap hari makan gratis. Kan begitu. Nah, tapi kenapa dia harus pergi ke surga? Saudara, hari ini kita akan mempelajari itu. Ayat yang pertama kita akan lihat Efesus 2 ayat yang ke-6. Efesus 2 ayat yang ke-6. Mari kita melihat kenapa dia harus naik ke surga. Ternyata ada sebuah peristiwa, ada sebuah kejadian yang kita harus bersyukur dengan Tuhan Yesus naik ke surga. Dan di dalam Kristus Yesus, Efesus 2 ayat yang ke-6. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia, yaitu Yahweh Tuhan, Bapa di surga, telah. Saudara, ini loh tujuan utama mengapa Tuhan Yesus harus balik, harus naik ke surga. Ya, Ia, Bapa di surga, telah, bukan akan, membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Kristus Yesus di surga. Kalau tadi yang awal saudara ikut doa sebelum firman Tuhan, sebelum kita mulai ibadah ini, Bapak Pendeta Eliezer Edo yang berdoa, saudara ingat salah satu kalimat yang didoakan bahwa kita tidak hanya memperingati dia naik ke surga, tapi kita mengalami kenaikan itu. Nah, doa dari Pak Edo tadi ada di ayat ini. Efesus 2 ayat yang ke-6. Di dalam Kristus Yesus, Ia, Bapa di surga, telah membangkitkan kita juga. Nah, kita itu adalah semua kita yang percaya sudah dibangkitkan. Dan gak cuma membangkitkan kita, tetapi memberikan tempat bersama-sama dengan Yesus di surga. Saya baca dulu terjemahan FAYH. Terima kasih ya. Ia mengangkat kita ke tempat kemuliaan di surga. Ini terjemahan FAYH. Saya ulangi. Bapa di surga mengangkat kita ke tempat kemuliaan di surga. Nah, jadi menurut Efesus 2 ayat yang ke-6, ya. Menurut Efesus 2 ayat yang ke-6, luar biasa. Tuhan dengan kenaikannya ke surga, Tuhan Yesus itu mengajak kita untuk duduk bersama-sama dengan Dia di surga. Nah, bagi yang baru tahu hari ini tentang Efesus 2 ayat yang ke-6, sadari saudara bahwa kita ada di surga itu bukan setelah kita meninggal. Saya ulangi, menurut Efesus 2 ayat yang ke-6, kita
ke surga itu bukan setelah kita meninggal. Tapi menurut Efesus 2 ayat 6, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, ternyata dia nggak naik sendirian. Papa mengajak kita juga untuk bersama-sama dia. Ya, saya baca terjemahan AYT. Dan ia membangkitkan kita. Papa di surga juga membangkitkan kita dengan Tuhan Yesus. Dan tidak cuma membangkitkan kita dengan dia, tapi juga mendudukkan kita bersama dengan dia di tempat surgawi dalam Yesus Kristus. Jadi yang masih berpikiran bahwa kita ini ke surga setelah kita meninggal, hari ini pola pikir seperti itu harus diubah dan diganti. Saya ulangi lagi. Kalau ada di antara saudara yang masih berpikiran bahwa kita ini ke surga setelah kita meninggal, maka hari ini kita harus merubahnya. Ternyata begitu Tuhan Yesus bangkit dan naik ke surga, ternyata dia tidak naik sendirian, tetapi Bapa di surga juga membangkitkan kita bersama dengan Tuhan Yesus. Lalu Bapa di surga mendudukkan kita di tempat Tuhan Yesus sudah duduk, yaitu setelah dia naik ke surga. Nah, coba saudara bayangkan sebentar posisi yang seperti itu. Apa yang kita bayangkan? Posisi seperti itu yang sangat tidak disukai oleh iblis. Saya ulangi, posisi yang Tuhan katakan kepada kita lewat Efesus 2 ayat yang ke-6, di mana Tuhan Bapa di surga membangkitkan Tuhan Yesus, enggak cuma untuk dia, tetapi dia Bapa itu mengajak kita juga bangkit dan duduk bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Nah, posisi ini yang iblis tidak suka. Tolong saudara catat. Mengapa iblis tidak suka posisi yang luar biasa ini, yaitu saudara dan saya ikut dibangkitkan bersama dengan Tuhan Yesus, dan gak cuma ikut dibangkitkan tetapi diajak duduk bersama-sama dengan dia. Iblis gak suka karena iblis ingin posisi saudara dan saya tetap di dunia ini. Nah, ini yang kita perlu pelajari, mengapa dia naik. Dan karena kita bersatu dengan Kristus Yesus, saya ulangi, dan karena kita bersatu dengan Kristus Yesus, kita juga secara rohani diangkat ke surga bersama dengan Kristus. Nah, di sana tempat surgawi itu secara rohani kita sudah duduk bersama Raja kita, Yesus. Ya, terjemahan ini. Mike, ini terjemahan apa, Mike? Ya, ada kata secara rohani kita juga keangkat ke surga bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, jadi jelas ya, mengapa kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga? Ternyata yang kita peringati bukan cuma tentang dia naik. Yang kita peringati juga tentang bagaimana posisi saudara dan posisi saya yang sudah bersama-sama dengan Kristus itu, kita duduk bersama dia memerintah. Ya, tadi ayat sudah kita baca, sekarang kita akan membaca BIS-nya. Karena kita bersatu dengan Kristus Yesus, Tuhan menghidupkan kita kembali bersama-sama dia. Perhatikan kalimat terakhirnya ini. Supaya kita memerintah juga bersama-sama dia di dalam surga. Jadi mengapa iblis tidak suka kalau mereka tahu bahwa saudara dan saya itu posisinya sedang di surga, duduk bersama dengan Tuhan Yesus.
sebagai raja. Ya, mengapa dia tidak suka? Jawabannya gampang sekali. Kalau kita sadar, tahu betul bahwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu memindahkan posisi kita yang tadinya di bumi, sekarang sudah di surga bersama dengan Dia. Posisi, perhatikan itu ya. Lalu yang kedua, status. Bedakan, posisi kita ada di surga bersama dengan Tuhan Yesus. Tapi nggak sekedar duduk bersama dengan Dia, tapi status kita. Ini yang membuat iblis tidak suka. Apa status kita? Menjadi raja, memerintah bersama dengan Dia. Nah, maka itu kalau kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, tapi tanpa mengerti tentang posisi dan status kita sebagai murid-muridnya, sebagai orang-orang percaya, maka perayaan peringatan ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga nggak akan ada artinya kalau kita tidak tahu status dan posisi kita. Wih, itu luar biasa. Kembali berapa terjemahan, kita akan lihat nanti yang AYT. Dan Ia membangkitkan kita dengan Dia dan mendudukkan kita bersama-sama dengan Dia di tempat surgawi. Nah, ini posisi kita, duduk bersama-sama dengan Dia di surga. BS, karena kita bersatu dengan Kristus Yesus, Tuhan menghidupkan kita kembali bersama-sama dengan Dia. Ini masih posisi kita. Tapi lihat kalimat berikut dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Sekarang status saudara dan status saya, supaya kita memerintah juga bersama-sama dengan Dia di dalam surga. Nah, ini status posisi kita, status kita. Terima kasih Bapak. TSI. Dan karena kita bersatu dengan Kristus Yesus, kita juga secara rohani diangkat ke surga bersama Kristus. Di sana secara rohani kita sudah duduk bersama Raja kita Yesus. Jadi nggak cuma duduk, tapi memerintah bersama dengan Dia. MELT. Dan karena Dia telah membangkitkan kita bersama dan mendudukkan kita bersama di alam semesta. Wih, di alam semesta lagi. Di dalam Kristus Yesus. Saya lebih dalam Isa Al-Masih, Tuhan pun membangkitkan kita bersama-sama dengan Al-Masih dan menempatkan kita juga bersama-sama dengan Dia di surga. Nah, jadi kenaikan Tuhan Yesus itu merubah posisi kita, tidak sekedar tinggal di bumi secara fisik, tapi secara roh kita sudah duduk bersama Yesus di surga. Dan gak cuma posisi kita sudah bersama dengan Dia di surga, tapi status kita. Saudara perhatikan status kita. Maka itu, maaf kalau saya harus berkata ini, bagi saudara yang secara status, saudara kita cuma rakyat biasa. Secara status, ya, mungkin kita bukan orang berpendidikan karena kita tidak punya gelar apa-apa. Secara status, mungkin kita cuma karyawan. Ada yang janda, ada yang duda, ada yang sudah tua. Siapapun kita, anak-anak remaja yang ikut belajar hari ini, status kita itu di hari kenaikan ini, Tuhan Yesus membawa kita bersama-sama dengan Dia
punya status duduk memerintah bersama dengan Tuhan Yesus. Catat ini. Maka itu dengan posisi dan status kita yang luar biasa ini, iblis tidak suka. Saya ulangi, iblis tidak suka. Tapi puji Tuhan, kita sudah nggak bisa diganggu gugat lagi oleh si iblis. Nah, ini hal yang luar biasa. Betul. Kuasa kebangkitan Tuhan Yesus masuk dalam diri kita yang percaya. Thanks buat pengertian yang baru ini. Puji Tuhan. Saya baru dengar pencerahan Efesus 2 ayat yang ke-6. Sangat rugi tidak tahu posisi dan status kita. Betul. Kita lihat sekarang Roma pasal yang kelima. Ya, Roma pasal yang kelima. Ayat yang ke-7 mulai. Dan ini yang Tuhan Yesus alami. Terima kasih Bapak. Ayat yang ke-7 mulai, ya. Roma 5 ayat 7. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Ya. Tetapi mungkin, sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Tapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Tuhan Bapa di surga menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ini kan luar biasa. Jadi Tuhan Yesus mengangkat kita. Terima kasih Bapak. Ketika kita itu masih berstatus orang berdosa. Karena kasih-Nya kepada kita. Itu ayat 8 ya. Ayat yang ke-9 ya. Sekarang ayat yang ke-9. Lebih-lebih karena kita sekarang, haleluya, sekarang telah dibenarkan. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Tuhan. Jadi status dan posisi kita ini yang harus kita pakai dalam hidup kita sehari-hari. Oh puji Tuhan, dari München, Jerman sudah ikut gabung. Terima kasih Yuli, pagi-pagi ini kamu sudah belajar firman Tuhan. Ya. Nah saudara, kalau kita sudah yakin, sudah tahu tentang status dan posisi kita di hari kenaikan ini, maka kita harusnya sadar. Tidak boleh ada perkara-perkara di dunia ini yang bisa mengalahkan kita. Saya ulangi, kalau kita sudah tahu tentang status kita dan posisi kita di hari kenaikan Tuhan Yesus ini, maka kita tidak boleh dikuasai lagi oleh sistem, oleh pengaruh cara-cara duniawi. Nah, sekarang masalahnya saudara, ketika hidup kita itu masih ada di bumi, ya, saya ulangi, ketika hidup kita ini masih ada di bumi, tetapi secara rohani, status dan posisi kita sudah ada di surga dan memerintah bersama dengan Tuhan Yesus. Maka itu ingat, si kunyuk itu tidak rela kalau saudara dan saya tetap dalam status dan posisi kenaikan Tuhan Yesus ini. Saya ulangi, setelah kita mengenal, tahu, yakin
bahwa posisi dan status kita itu di perayaan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, wih, luar biasa. Ya, posisi kita sudah bersama dengan Tuhan Yesus di surga. Status kita adalah raja yang memerintah bersama dengan Tuhan Yesus. Itu dalam alam roh. Tapi kita ini masih tinggal di bumi. Ngerti nggak maksud itu? Kita ini masih tinggal di bumi. Fisik kita ini loh, dan jiwa kita itu masih ada di bumi. Bagaimana supaya dua kondisi kita ini kita harus hati-hati melakukannya. Nah, bagi yang baru pertama kali belajar ini, coba kita lihat 2 Korintus 4 ayat 16. Harus pelan-pelan kita mencerna dan mengerti. 2 Korintus 4 ayat 16. Nah, ternyata kita ini terdiri dari dua bagian hidup. 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbarui dari sehari ke sehari. FYI, saya baca dulu ya. Itulah sebabnya kami tidak pernah menyerah. Walaupun keadaan tubuh kami makin merosot, kekuatan rohani kami di dalam Tuhan makin bertambah setiap hari. Oke, ayat. Itulah sebabnya kami tidak pernah berkecil hati, walaupun tubuh lahiriah kami semakin merosot keadaannya, tetapi manusia batiniah kami selalu diperbarui dari hari ke hari. BIS. Itulah sebabnya kami tidak putus asa. Sekalipun kami secara lahir semakin bertambah rusak, ya karena usia, karena tubuh yang fana ini, namun secara batin kami dijadikan baru setiap hari. TSI-nya. Karena itu kami tidak putus asa. Biarpun secara badani kami semakin lemah, tetapi secara rohani kami harus diperbarui setiap hari. Kiranya Roh Kudus menyadarkan kita semua di dalam kondisi apapun. Saudara, lihat pribadi kita. Ya. Kalau saya pakai 3 jari ini. Ada roh, ada jiwa, ada tubuh. Oke? Lihat 3 jari ini. Nah, posisinya begini. Lihat. Roh ini berdiri sendiri. Tapi jiwa dengan tubuh itu menyatu. Jadi begini menggambarkannya ya. Ini roh. Roh ini berdiri sendiri. Roh ini gak ada hubungan dengan masalah hidup sehari-hari. Nah, posisi kita dan status kita itu di dalam roh. Tapi posisi dan status manusia kita itu ada di bumi. Ngerti ya? Nah, ini yang menghadapi masalah harus bayar kredit, menghadapi masalah kita difitnah orang, menghadapi masalah kita ngalami lelah, capek secara fisik. Ini yang lahiriah tadi. Tapi secara roh, luar biasa. Ini yang gak bisa dipengaruhi oleh apapun. Saya baca dulu bahasa Jawanya. Ayat 16 2 Korintus 4. Margo soko iku aku podo ora rumongso semplah. Semplah itu capek, putus asa. Aku gak merasa. Malah senadyan kamu nangsanku, kemanusiaanku, kang lahir, yang lahiriah ini sang soyo rusak,
makin bertambah rusak. Nanging kamu nangsanku kemanusiaanku kang batin kaanyarake saben dino. Nah sekarang kita harus bedakan ini. Nah maka itu yang masih merasa aduh aku ini sulit berdoa, aku ini sulit loh bersekutu bergaul dengan Tuhan. Karena banyak masalahku, banyak beban hidupku. Aduh urusanku tiap hari. Nah kalau ada yang masih berkata seperti itu, hari ini berubah. Di hari peringatan atau merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Bentar, ini ada berapa terjemahan yang dikirim. Saya harus baca ILT. Sebab itu kami tidak tawar hati. Sebaliknya sekalipun manusia lahiriah kami semakin digerogoti karena usia, tetapi manusia batinia kami dibarui dari hari ke hari. VMD, itulah alasannya kami tidak pernah menyerah. Tubuh jasmani kami semakin tua dan lemah, tetapi roh, luar biasa, roh di dalam kami selalu diperbarui setiap hari. Hebat sekali. Maka itu saudara, mulai hari ini pelajari firman Tuhan ini dan alami. Nah, saya memberikan kesaksian. Seperti yang saudara tahu, ya, Selasa malam saya harus berangkat dari Jakarta ke Nabire. Nah pesawatnya itu jam 2.30 subuh. Berarti hari Rabu kemarin. Nah karena peraturan harus minimal 4 jam sebelum berangkat sudah ada di bandara. Jadi supaya saya juga nggak ganggu anak saya, maka jam 10 saya sudah berangkat. Berarti masih ada 4 jam setengah. Saudara berangkat ke bandara. Nah padahal sepanjang hari Selasa itu, banyak yang saya harus kerjakan. Sampai rumah, ternyata saya harus melayani Zoom. Masih ingat belajar tentang Samuel. Nah selesai belajar tentang Samuel, saya baru ngepak barang untuk apa yang saya harus bawa ke Nabire. Udah, maka saya berangkat jam 9:30 lewat. Supaya saya sampai bandara jam 10. Ternyata betul urusannya ribet. Nah itu semua surat-surat, ya, surat dinas, surat tugas saya dari Nabire itu harus di print. Karena mau disahkan lagi. Nah saya pikir sudah selesai. Ternyata surat SKIM atau izin keluar masuk Nabire itu juga minta di print. Saya balik lagi. Nah selesai di print, sudah disahkan. Nah saya ngurus rapid test. Dan itu kok di bandara turun ke bawah lagi. Nah puji Tuhan ada anak saya yang nemani di bandara supaya tunggu jaga barang-barang saya. Karena nggak bisa check in kalau semuanya nggak disahkan dulu. Saya rapid test. Saya pikir itu sudah jam 11 lewat. Sepi. Ternyata juga banyak. Karena ada pesawat luar negeri. Orang harus rapid test. Ya udah saya nunggu. Saya balik lagi ke lantai 2. Itu dari lantai dasar. Ternyata untuk disahkan itu saya perlu antri lagi. Ya udah. Jadi cukup lama bolak-balik. Secara fisik saya itu pasti lemah, capek, muter-muter begitu. Sudah, akhirnya saya antri check in. Puji Tuhan. Nah saya nunggu lagi di dalam, ya, berangkat transit Makassar. Ya puji Tuhan saya bisa tidur. Tapi di Makassar karena anak saya mau titip sesuatu untuk ke Nabire, saya harus keluar dari pesawat. Padahal seharusnya tidak. Ya udah, saya turun, antri lagi untuk masukkan barang. Udah terbang ke Timika 2 jam lebih lagi, hampir 3 jam. Udah turun. Saudara masih ingat kemarin pagi di Bandara Timika saya harus siap-siap untuk Zoom. Nah karena
pesawatnya cuma Garuda, nggak ada yang lain. Jadi biasanya ada lounge. Saya bisa masuk ke lounge, ternyata tutup karena nggak ada penumpang banyak. Nah biasanya ada kafe juga di bandara itu, ternyata tutup juga. Wah, saya harus cari tempat untuk Zoom ini di mana. Akhirnya saya dapat tempat yang di pojok, lumayan sepi. Ya udah, akhirnya saya nggak sempat makan. Dari makan Selasa malam sampai Rabu kemarin siang di rumah, saya baru makan masakan istri saya itu. Nah, saudara bayangkan secara fisik betapa lemahnya, capeknya seharian itu. Tapi saya tetap bersyukur. Kenapa? Karena saya memisahkan manusia roh, ya, dan manusia fisik harus dipisahkan, tidak boleh digabungkan. Secara fisik saya merosot, saya capek, tapi secara roh, wih, luar biasa, tetap bersukacita di hadapan Tuhan. Apalagi tahu status dan posisi kita. Saya harap kesaksian ini menyadarkan setiap kita. Belum lagi urusan-urusan yang lain. Bagaimana banyak tantangan yang harus saya hadapi. Puji Tuhan, saya nggak mau roh saya yang ada hubungan dengan Bapa di surga, di mana status dan posisi saya ada di surga. Saya tidak mau iblis menarik untuk urusan dengan yang jasmani, tubuh fisik ini. Saya harap kesaksian ini membuat kita semuanya mengerti betapa hebatnya dampak kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Itu dia. Maka itu kita nggak boleh terpengaruh oleh keadaan apapun juga. Tantangan-tantangan semuanya. Nah, saudara, ini yang saya temukan. Mengapa saudara-saudara kita di zaman yang dulu, ketika mereka harus menghadapi siksaan, menghadapi aniaya, menghadapi penderitaan, karena mereka tetap setia kepada nama Tuhan Yesus. Ternyata ini rahasianya. Karena mereka tahu posisi dan status mereka. Wih, luar biasa. Maka itu kalau saudara dan saya tetap bertahan pada posisi dan status kenaikan Tuhan Yesus ke surga, dia ngajak kita, nggak cuma dia sendiri yang naik, tapi kita pun diajak. Wow, itu luar biasa. Jelas ya untuk hal itu. Nah, sekarang kita lihat lebih jauh. Kolose 3 ayat 1 sampai 3. Kolose 3 ayat 1 sampai 3. Kita lihat ini. Kolose 1 ayat 1 sampai 3. Kemenangan. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, berarti sudah naik ke surga bersama Dia. Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Tuhan. Naik ke surga toh? Udah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Tuhan. Ayat yang keempat. Apabila Kristus yang adalah hidup kita. Ya, saya ulangi. Apabila Kristus yang adalah hidup kita. Jangan kita salah mengartikan firman ini. Selama ini sebagai manusia pasti uang adalah hidup kita. Maaf saya berkata, manusia normal pasti berpikiran uang itu adalah hidup manusia. Karena semuanya perlu uang. Tapi roh kita tidak memerlukan uang. Maka itu apabila Kristus itu adalah hidup saudara dan hidup saya, suatu hari nanti Dia menyatakan diri, maka kamu pun akan menyatakan diri
bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaan. Puji Tuhan untuk kasih Tuhan yang luar biasa ini. Jadi kita lihat ya, Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Begini kalau saya rangkum, saya simpulkan. Kita masih hidup di dunia, jelas, dan itu betul. Maka semua urusan dalam hidup ini kita harus hidupi dengan cara yang ada di dunia ini. Harus, karena kita masih hidup di dunia. Tapi karena kita juga manusia roh, ya lihat ini, manusia roh. Maka roh kita juga harus kita hidupi, tapi bukan dengan perkara-perkara yang di dunia. Manusia roh kita hidupi dengan perkara-perkara surgawi. Karena pola pikir kita, cara berpikir kita bukan seperti cara duniawi ini. FAYA saya akan baca. Biarlah surga, nah ini terjemahannya beda. Biarlah surga memenuhi pikiran saudara. Jangan selalu memikirkan, ya, jangan selalu memikirkan hal-hal dunia. Keinginan saudara akan hal-hal dunia seharusnya sudah padam. Seperti halnya orang yang sudah mati. Hidup saudara yang sebenarnya ialah di sorga bersama-sama dengan Kristus dan Tuhan. Nah ini loh status dan posisi kita. Ya, dalam terjemahan FAYA lebih jelas. Saya ulangi supaya kita tahu bagaimana status dan posisi kita. Biarlah surga memenuhi pikiran saudara. Biarlah surga. Jangan selalu memikirkan hal-hal dunia. Gini lah gampangnya ya. Hal-hal dunia itu kalau disimpulkan secara global itu cuma pemikiran untung rugi untung rugi untung. Coba renungkan. Hal-hal dunia itu kesimpulannya selalu memikirkan untung rugi. Semuanya kaget saudara. Oke, kami berempat akan menuju ke suatu kota untuk retreat. Ini tahun 2017 yang lalu, akhir Oktober. Nah, kami berempat sudah punya tiket. Pas check in, ternyata salah satu dari kami berempat ini tiketnya salah. Loh, sampai semuanya kaget. Ternyata tiketnya dia itu yang kemarin, bukan yang hari ini. Nah, itu yang kami bingung. Bagaimana belinya bareng kok bisa salah? Ya sudah, nggak bisa diapa-apakan lagi. Nah, saya pun nggak pusing cari siapa yang salah. Untuk apa? Sudah lewat juga mau diurus, nggak bisa balik. Mau nggak mau, dia harus beli tiket baru. Ya udah, saya suruh dia tanya. Begitu balik mukanya pucat. Saya tanya kena kalkulasi bisnis, betul jangan? Saya tanya kenapa? Aduh, tiketnya full yang mau barengan ini. Satu-satunya seat, satu-satunya kursi yang sisa itu bisnis kelas. Ya nggak apa-apa, saya bilang begitu. Tapi harganya, berapa harganya? Dengar, 1.065 US dollar. Saudara, pada tiket kami masing-masing itu cuma 100 sekian US dollar. Saudara, saya cek uang saya. Itu semuanya lihat. Saya keluarkan uang saya. Nah, puji Tuhan, dari berapa pelayanan itu saya kumpulkan persembahan. Ada. Jadi di dompet saya ada kira-kira 1.200 sekian US. Mereka semuanya melihat. Dan mereka tahu, saya kalau pergi dengan tim, ada terima persembahan berapa saja, saya pasti tunjukkan pada semua anggota tim supaya tahu. Saudara,
Mereka berdua, kan kami 4. 2 ini yang bingung. Nah 1 yang tiketnya harus ganti. Saya bilang bayar. Loh jangan. Ngapain beli tiket sampai 1060 sekian US dollar supaya kamu ikut toh. Saya nggak mikir untung rugi. Karena kebetulan saya juga punya uang cash. Saudara, orang ini menangis. Nangisnya begini loh. Kok sampai kamu mau perhatikan aku, ini uang mahal. Dan uangmu cuma segitu. Saya cuma senyum. Uang ini bisa dicari lagi kapan-kapan. Tapi kesempatan kamu pergi untuk belajar firman, ini gak akan terulang lagi. Nah itu pola pikir surgawi. Bukan pola pikir jasmani. Nah kalau pola pikir duniawi, ngapain beli tiket 1063 US padahal yang kami beli cuma 100 sekian. Ngerti ya? Wah, akhirnya itu jadi kesaksian yang luar biasa. Nah itu loh cara hidup saya. Saya nggak pernah pusing tentang untung rugi. Pokoknya konsep surgawi selalu punya pikir untungkan kerajaan Bapa di surga. Apalagi posisi kita sudah seperti itu. Nah kalau saudara ingin tahu bukti itu, nanti kontak saya. Saya berikan nomor telepon saudara itu. Supaya saudara tahu bagaimana pola pikir surgawi itu. Nggak pernah mikir untung rugi. Pokoknya surga untung. Berapapun saya akan bayar. Bulan Maret yang lalu, waktu saya harus balik ke Nabire. Nah saya sudah nimbang semua barang. Itu kebiasaan saya. Ya sudah pas. Ternyata sampai di bandara. Nah itu timbangan bandara ini. Saya kelebihan 3 kilo. Ya udah saya bilang bayar. Berapa? Saya nggak tahu tuh ngitungnya kayak apa. Saya masih simpen bukti resi itu ya. Kwitansi pembayaran supaya orang itu tahu. Loh kenapa jadi mahal? 1 kilo bayarnya 400 sekian. 400.000 sekian. Dari Jakarta ke Nabire. Loh kok mahal sekali. Aduh, karena sudah mepet waktunya. Ya udah saya bayar 1.200.000 sekian. Karena lebih 3 kilo. Nah, petugasnya bilang, "Bapak bongkar saja." Aduh, sudah di-wrapping semua. Saya juga males. Ya udahlah. Nah, saya nggak mikir untung rugi. Saya maunya praktis saja. Ya udah, saya bayar. Tapi masalahnya, begitu saya cek saldo saya, di ATM saya nggak ada saldonya sebanyak itu. Akhirnya saya telepon 3 orang. Itu sudah malam. Nggak dijawab semuanya. Aduh bagaimana ini? Saya diingatkan Tuhan. Telepon 1 orang lagi. Saya minta tolong pinjami saya uang dulu. Ini untuk bayar. Orangnya kaget. Nah saya tunjukkan bukti pembayaran itu. Puji Tuhan. Bisa ada yang nolong saat itu juga. Nah saya nggak panik. Ya udah harus dibayar. Maka itu untuk apa saja. Pola pikir surgawi harus menguasai pola pikir kita. Apa itu? Pola pikir duniawi selalu mikir untung rugi. Pola pikir surgawi yang penting surga untung. Beres, gitu saja. Nah, memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Yang penting bagaimana pola pikir kita hari-hari ini. Maaf, yang masih bisa tersinggung hanya karena kata orang. Berarti orang itu belum dibangkitkan dan belum duduk bersama Yesus di surga. Orang yang masih bisa sakit hati karena disakiti orang lain, berarti orang itu masih belum dalam posisi surgawi. Orang yang masih bisa dikecewakan oleh orang lain karena suatu keadaan, orang itu belum dalam posisi dan status di surga. Renungkan ini. Maka itu kalau kita masih bisa tersinggung karena kata orang, kita masih bisa menyala emosi kita karena kata orang. Maaf, saat itu saudara bukan sedang di surga.
status kita harus betul-betul status surgawi. Itu yang membuktikan saudara dan saya sudah duduk di surga bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Lalu status kita adalah memerintah bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, kalau status kita dan posisi kita sudah sehebat itu, tapi hanya gara-gara uang sedikit kita masih ribut, apa gunanya? Jadi jelas, inilah kebenaran yang Tuhan ingin kita miliki. Maka itu percuma kita merayakan, memperingati kenaikan Yesus ke surga, tapi tanpa pembaharuan. Terima kasih, saya nggak kenal siapa Alien Ko. Ya, menambahkan Kolose 3 ayat 5. Baik, kita mau baca. Judul Kolose 3 ayat 5, manusia baru. Nah, itulah manusia yang diperbarui oleh Tuhan Yesus. Ada komen apa ini? Di Zoom, maaf, di kolom chatting. Pikirkan. Oh ya, terima kasih. Istri saya sudah mempersiapkan perjamuan kudus. Ya, pikirkan keuntungan surga, bukan keuntungan pribadi. Boleh juga saya tersinggung, tapi untuk memperbarui batinia kita. Betul. Jangan sampai sejahtera surgawi terganggu hanya karena hal-hal jasmani. Betul sekali. Oke ya, manaan? Kolose 3 ayat yang kelima. Lihat, jadi ini tanda-tanda saudara dan saya sudah diperbarui bersama dengan Kristus. Kolose 3 ayat yang kelima. Ada yang komen dari Manado. Papa pernah bilang, dulu kalau masih takut rugi, jangan bilang jadi anak Tuhan. Betul, Centa. Kalau kita masih mikir untung rugi, jangan mikir bahwa kita anak Tuhan. Belum, ya. Lihat judulnya Kolose 3 ayat 5. Oi Ronald, terima kasih nak. Ya. Lihat ayat 5. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Matikan semuanya. Oke? Dari FIA saya baca. Karena itu buanglah segala hal yang duniawi dan penuh dosa. Matikanlah segala keinginan. Matikanlah segala keinginan yang jahat yang tersembunyi dalam diri saudara. Janganlah melakukan dosa percabulan, kecemaran, hawa nafsu, dan keinginan-keinginan yang memalukan. Janganlah memuja barang-barang yang mewah dalam hidup ini, karena itu berarti penyembahan berhala. Nah, itu ciri-ciri kalau kita sudah diperbarui, maka perkara-perkara duniawi tidak akan bisa mempengaruhi kita. Ya, urusan duniawi mesti untung rugi, rugi untung, sampai bosan mikirin. Betul, mending mikirin status kita di dalam Kristus. Haleluya, itu dia. Nah, ada hamba Tuhan dari Surabaya komen, baru kali ini makna kenaikan ke surga begitu jelas disampaikan. Puji Tuhan. Oke, dari Serpong juga hadir. Terima kasih untuk kesempatan Tuhan memberikan kita pelajaran berharga. Maka itu saya ulangi lagi, status kita adalah menjadi raja, memerintah bersama Tuhan Yesus. Posisi kita adalah di surga bersama Dia. Itu makna kenaikan Yesus ke surga. Luar biasa kalau ini terjadi dalam hidup saudara dan hidup saya. Indah bukan? Nah, maka itu mulai hari ini jangan ada seorang pun di antara kita, ya, jangan ada seorang pun di antara kita yang mau diseret, ditarik oleh si kunyuk itu untuk kita kembali dalam pola pikir duniawi.
Saya ulangi, setelah saudara dan saya tahu posisi dan status kita, yaitu di surga posisi kita, dan status kita adalah memerintah bersama Tuhan Yesus. Jangan kita mau diseret lagi untuk mikirkan hal-hal yang di dunia ini. Jangan. Ada komen, kesaksian Pak Pendeta memperbarui pola pikir saya yang patut dicontoh. Kerajaan surga harus dinomorsatukan supaya kita menang. Amin. Ya, nggak apa-apa bagi yang belum siap untuk perjamuan, nggak apa-apa. Saudara, ini keputusan kita di hari kenaikan Tuhan Yesus ini. Jangan mau dikalahkan oleh apapun juga. Jelasnya, oh terima kasih Tuhan untuk semua hal-hal yang luar biasa. Pola pikir yang merdeka, yaitu pola pikir kerajaan surga. Benar, bukan hal-hal yang duniawi ini. Roh Kudus menolong kita untuk kita nggak cuma merayakan dan memperingati kenaikan Yesus ke surga, tapi Roh Kudus menolong kita ya untuk kita juga menjadi berpola pikir seperti Tuhan Yesus. Inilah yang Tuhan rindukan atas kita. Siap ya mengalami kemenangan, mengalami perubahan di hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini. Maka kalau kita sudah mengalami perubahan-perubahan seperti ini, hidup kita ini akan luar biasa. Hal-hal duniawi tidak akan bisa mempengaruhi kita. Hidup roh kita, hidup perjalanan kita tidak akan dipengaruhi. Amin. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat menikmati, gak cuma merayakan, tapi menikmati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Puji Tuhan untuk waktu yang indah yang Tuhan berikan buat kita.